warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran biologi. Sekarang kita akan bahas tentang kompetensi dasar baru, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini dipelajari di kelas 10 SMA. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya, kemudian menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Baik, melihat arti kata dari keanekaragaman hayati, kita lihat bahwa hayati adalah makhluk hidup. Keanekaragaman otomatis bermacam-macam yang berbeda-beda. Ada totalitas variasi di sana. Variasi adalah hal yang berbeda, bukan? Nah, variasi tentang apa? Variasi ini di sini Ibu tuliskan ada gen, jenis, dan ekosistem. Baik. Nah, jadi di sini menunjukkan adanya variasi dalam hal bentuk, penampilan, jumlah, maupun sifat. Ya, kita lihat ada berbagai macam makhluk hidup di sini yang sudah kita bahas di karya sebelumnya, yaitu bahwa makhluk hidup meliputi 5 kingdom Whittaker, terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kita lihat di sini ada tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem. Ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwa keanekaragaman hayati meliputi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati sering juga disebut biodiversitas. Nah, Ibu salah ya, ini ada 2 biodiversitas, harusnya 1 ya. Diversitas ya diver itu berbeda-beda, bio makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup yang bermacam-macam berbeda-beda ini karena adanya variasi. Variasi ini adalah perbedaan sifat dalam makhluk hidup itu sendiri ya, bisa dalam satu jenis, dalam satu keluarga, atau dalam satu habitat. Nah, jadi ini yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa keanekaragaman hayati atau biodiversity itu berbagai macam makhluk hidup yang dapat melakukan reproduksi dan memiliki keanekaragaman dalam hal bentuk, sifat, baik morfologi maupun anatomi ya, fisiologi juga bisa. Keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh 2 faktor keturunan atau gen dan lingkungan serta dengan interaksinya. Nah, apa itu gen? Nah, gen itu terdapat di dalam inti sel dan inti sel itu ada dalam sel. Pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa di tingkat organisasi kehidupan, sel adalah penyusun terkecil dari makhluk hidup. Jadi kita terdiri dari bisa sampai triliunan sel ya. Dan di dalamnya ada gen yang mengatur sifat-sifat kita. Makanya ada yang memiliki rambut yang keriting, kemudian mata yang sipit. Jadi itu ciri morfologi mungkin ya, atau sifat juga bisa sih, seperti periang, pendiam, itu juga sama ditentukan oleh gen dan tentu saja berinteraksi dengan lingkungan. Oke, kita langsung saja ya membahas keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi bahwa keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan ya. Nah, di sini dalam satu jenis makhluk hidup dijumpai adanya perbedaan atau keragaman. Nah, ini keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkatan. Kita lihat gambar ayam di sini, kemudian gambar macam-macam buah mangga ya. Oke. Nah, keanekaragaman tingkat gen itu dimiliki oleh mereka yang terdapat dalam satu spesies. Jadi kita lihat kalau ini ayam, sesama ayam itu bisa melakukan perkawinan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi kalau kita satu spesies disebut satu spesies kalau bisa melakukan perkawinan secara nantinya menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi ayam dengan ayam bisa kawin kan ya. Kemudian pohon mangga bisa disilamkan menghasilkan pohon mangga lagi. Jadi antara mangga satu dengan mangga yang lain satu spesies. Ayam satu dengan ayam lain satu spesies gitu ya, karena bisa melakukan perkawinan menghasilkan keturunan yang fertil.
Tapi baik di sini ayam maupun pohon mangga, mereka memiliki perbedaan. Di sini kita lihat ukurannya kan, ada yang kakinya kelihatan sehingga dia tinggi, kemudian jenggirnya, kemudian ekornya itu berbeda. Itulah variasi. Variasi ini karena dalam satu spesies maka disebut keanekaragaman hayati tingkat gen. Pun di sini contohnya di buah mangga, antara mangga yang satu dengan mangga yang lain kita lihat ada ukurannya, ada bentuknya, ada yang bulat ya, ada yang lonjong, juga ada warna. Itu kan berarti ada variasi. Variasi ini disebabkan oleh susunan gen yang berbeda meskipun mereka satu spesies, yaitu sama-sama mangga. Ada contoh-contoh lain di sini selain ayam dan mangga ya, ada macam-macam padi, macam-macam kelapa, ya ada kelapa hijau, kopior, kelapa genja. Gitu ya. Ini yang tadi sudah dibahas. Oke, kita lihat gambar-gambar yang termasuk keanekaragaman tingkat gen. Ada macam-macam ayam di sini yang tadi ya. Ada macam-macam belimbing. Jadi belimbing juga ternyata memiliki variasi di antara belimbing-belimbing ya. Ada yang dari ukurannya, ada yang panjangnya juga, warnanya juga ya, rasa pasti. Jadi keanekaragaman tingkat gen karena sama-sama dalam satu spesies belimbing. Kemudian di bougainville juga warna dari bunganya, daunnya juga ada variasi ya di sini, sementara daun yang lain biasa. Nah, ini variasi antar variasi gen antar atau bukan antar di dalam satu spesies, yaitu spesies bougainville. Untuk spesies tomat, ternyata di dalam spesies tomat ada yang warnanya beda, kemudian bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat, ukurannya juga. Ya, ini berarti keanekaragaman tingkat gen. Kemudian ada contoh lain macam-macam bunga mawar. Ini ya, mereka sama-sama bunga mawar, bisa dikawinkan, bisa disilangkan. Nah, memiliki variasi, berarti keanekaragaman tingkat gen. Ini tadi yang mangga ya. Oke, masih banyak contoh-contoh yang lain. Di sini ada terung juga, terung ungu, hijau, putih, macam-macam kucing juga bisa ya, macam-macam anjing juga bisa. Itu keanekaragaman tingkat gen. Kita masuk ke keanekaragaman tingkat spesies. Wah, gambar apa ini? Ada harimau, singa, kucing, kumbang. Mereka memiliki kemiripan ya, tapi tentu tidak persis sama karena dari ukurannya juga ya, ukuran badan, ukuran taring, otomatis mengikuti ukuran badan ya, punya ekor juga. Nah, ini keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Di sini ada macam-macam kacang-kacangan, ada kacang buncis, ada kacang panjang, kacang kapri. Nah, ini keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Jadi kalian harus bisa membedakan keanekaragaman tingkat gen dengan spesies. Kalau tingkat spesies, mereka berada dalam satu famili, bukan dalam satu spesies. Tentang urutan takson pada klasifikasi sebenarnya akan dibahas di kompetensi dasar setelah keanekaragaman hayati. Tapi ibu pikir kalian sudah pernah belajar di SMP ya, urutan-urutan takson dari kingdom, kemudian ada kelas, ada ordo, famili, genus, dan spesies. Kalau yang keanekaragaman tingkat gen tadi ya, itu dalam takson spesies, sementara kalau keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yaitu berada dalam takson famili. Jadi pada satu keluarga. Contohnya keluarga kacang-kacangan ya. Nah, ini kan. Kemudian palem-paleman, ada kelapa pinang. Sementara kalau keanekaragaman tingkat gen, tadi kan kelapa itu macam-macam kelapa. Ya, kan kelapa ada macamnya dari tinggi pohonnya, dari buahnya juga beda-beda kan, tapi tetap kelapa. Makanya itu keanekaragaman tingkat gen. Kalau keanekaragaman tingkat jenis, berarti mereka harus yang satu famili. Makanya dengan pohon lain yang beda spesies. Di sini ada pinang, siwalan, aren. Kemudian untuk keluarga burung contohnya ada ayam, angsa, itik.
Sementara pada tingkat gen mah ayam yang tadi ada ayam kate, ada ayam keling, ya, ada ayam broiler, ada ayam pejantan, itu kan masih tetap ayam satu spesies, makanya itu tingkat gen. Kalau tingkat spesies berarti mereka beda spesies tapi satu famili, yaitu keluarga burung. Ada ayam, angsa, itik. Baik, kita lihat contohnya di sini. Ada tomat, cabai merah, terung, itu ada kentang juga, itu keanekaragaman tingkat spesies. Ini kelapa ya, kelapa pinang lontar memiliki kemiripan, tapi tentu bukan satu spesies ya, satu famili, makanya mereka keanekaragaman tingkat spesies. Ini juga sama yang tadi ya. Oke. Nah, kalau keanekaragaman tingkat ekosistem, menurut Ibu ini yang paling gampang untuk dibedakan dengan dua tingkatan tadi. Karena kalau ekosistem itu dari arti katanya juga kan bahwa adanya interaksi antar faktor biotik makhluk hidup dengan abiotik atau lingkungan. Kita tahu lingkungan itu ada air, tanah, udara, sinar matahari. Jadi ini menunjukkan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Otomatis kalau lingkungannya yang kita mungkin bisa sebut habitatnya, itu menunjukkan ekosistem. Ada kelapa tumbuhnya di pantai, siwalan tumbuhnya di dataran rendah, aren tumbuhnya di dataran tinggi, gitu ya. Ikan tumbuhnya di air atau di kolam, tanaman tumbuhnya di daratan, misalnya itu menunjukkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, jadi ekosistem ini banyak sekali contohnya. Kalau menurut Ibu sih ini menunjukkan habitat ya, tempat gitu ya. Di sini ada bioma. Bioma itu sebenarnya ekosistem dalam skala luas. Jadi di tingkat organisasi kehidupan waktu di kompetensi dasar sebelumnya setelah ekosistem kan urutannya kemudian bioma ya. Bioma ada tundra, taiga, subtropis, hujan tropis, ada gurun, padang rumput gitu ya. Kalau yang ekosistem kan ada alami, ada buatan, ada alaminya mungkin hutan ya, buatannya sawah, kebun gitu ya, itu ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem meliputi tempat-tempat ya, kalau Ibu lihat sih habitat ya, karena suatu tempat dengan kondisi yang berbeda akan menyebabkan makhluk hidup yang ada di sana juga otomatis berbeda, karena makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan habitatnya. Misal di gurun curah hujannya rendah gitu ya, jadi gersang, berarti ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu, seperti unta, kaktus, kemudian reptil-reptil juga yang tahan dengan kondisi yang panas dan minim air gitu ya. Itulah keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, 3 tingkat keanekaragaman hayati sudah kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.